Mengapa berubah haluan? Inilah yang dipertanyakan massa yang berunjuk rasa di depan kantor DPP PKS, mendesak agar PKS konsisten mendukung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Apalagi setelah PKS terang-terangan berikan sinyal bakal melepas Anies Baswedan usai deadline 40 hari yang diberikan tidak bisa dipenuhi Anies mencari dukungan koalisi dari partai politik lain. Diberi deadline 40 hari, Anies sebut tak pernah tahu. Anies bahkan memastikan tak ada pembahasan soal deadline itu. Saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Di sisi lain, tak kunjung dapat koalisi untuk menggenapi tiket hingga batas waktu, PKS pun mulai menjajaki komunikasi dengan kubu seberang, yakni kubu koalisi Indonesia Maju. Jadi kita memiliki tadi saya sampaikan dua kerangka kerja. Kerangka kerja yang pertama adalah kita mengusung Anies Sohibul Iman. Dan itu dalam kerangka kerja itu dibuat term and condition 25 Juni sampai 4 Agustus. Sekarang kita memasuki kerangka kerja yang kedua, yakni kita membuat opsi lain di luar opsi yang pertama. Opsi yang kedua ini salah satunya kita membangun komunikasi dengan koalisi Indonesia Maju. Kerja yang pertama ini kan tidak running well, tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Sampai detik ini, belum ada satupun partai yang secara official tertulis memberikan SK rekomendasi untuk majunya Mas Anies. Sementara, dalam program Rosi, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting menduga ada insentif yang bakal didapat Nasdem, PKS, dan juga PKB jika bergabung dengan Kim, tentu dengan meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Sekarang seperti balik badan. Kalau itu persoalannya kembali kepada masing-masing partai politik gitu ya. Jadi, apa yang serupa yang menjadi alasan mereka tidak lagi mau bersama Anies di Pilkada Jakarta? Mungkin ya, ini hipotetikal, jawabannya adalah yang paling tahu adalah mereka sendiri. Mungkin ada insentif yang lebih baik, yang lebih menguntungkan bagi partai-partai tersebut ketimbang punya Anies sebagai gubernur di DKI Jakarta. Hanya itu yang bisa memberikan jawaban secara realistis terhadap kenapa perilaku itu berubah. Kira-kira seperti itu. Lantas, jika PKB, PKS, dan Nasdem serempak balik kanan melepas Anies, siapa partai politik yang bakal mendukung Anies? Masihkah ada asa Anies melaju berlayar di Pilkada Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV.